saya akan menjelaskan tentang apa itu GRI Standar dan latar belakang dari GRI Standar 2021. Yang pertama ya ini adalah konsep utama. Bagian ini membahas konsep dasar pelaporan keberlanjutan yang menjadi landasan standar GRI. Konsep utama dalam GRI Standar mencakup dampak, topik, material, uji tuntas, dan pemangku kepentingan. Tujuan utama standar GRI ini adalah membantu organisasi untuk menyampaikan informasi terkait dampak paling signifikan yang mereka timbulkan terhadap aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial, termasuk hak asasi manusia. Proses uji tuntas serta keterlibatan pemangku kepentingan berperan penting dalam mengidentifikasi dampak-dampak signifikan tersebut. Masih pada apa itu GRI Standar 2021, yakni selanjutnya adalah tujuan organisasi dapat mempengaruhi ekonomi, lingkungan, dan masyarakat baik secara positif maupun negatif, sehingga berdampak pada pembangunan berkelanjutan. Melalui standar GRI, pelaporan keberlanjutan bertujuan menciptakan transparansi atas kontribusi atau upaya organisasi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Informasi yang dilaporkan menggunakan standar GRI dapat membantu pengguna dalam menilai apakah suatu organisasi tersebut memenuhi ekspektasi yang ditetapkan dalam instrumen ini. Selanjutnya yaitu sistem GRI standar. Standar GRI disusun sebagai suatu sistem yang paling berkaitan terdiri dari tiga bagian, yaitu standar universal, standar sektor, dan standar topik. Standar universal digunakan oleh semua organisasi dalam menyusun laporan yang sesuai dengan standar GRI. Sementara itu, standar sektor diterapkan oleh organisasi sesuai dengan sektor tempat mereka beroperasi. Dan standar topik digunakan berdasarkan daftar topik material yang relevan bagi organisasi tersebut. Lalu selanjutnya di sini ada struktur GRI Standards 2021 di mana GRI Standards terbagi menjadi tiga bagian utama. Yang pertama itu Universal Standards, yang kedua Sector Standards, yang ketiga itu Topic Standards. Nah, yang pertama dari Universal Standards itu terdapat tiga, yaitu GRI 1, GRI 2, dan GRI 3. Nah, GRI 1 itu mengenai landasan. Nah, landasan ini berisi tentang tujuan, aturan, dan prinsip dasar pelaporan. Lalu yang GRI 2 itu mengenai pengungkapan umum yang berisi tentang informasi umum tentang organisasi seperti profil, tata kelola, dan kebijakan. Lalu GRI 3 itu mengenai topik material, di mana ini mengenai tentang panduan menentukan isu penting topik atau topik material dan cara mengelolanya. Lalu yang kedua itu ada sektor standar, yang dimana sektor ini panduannya khusus untuk industri tertentu seperti minyak dan gas, pertanian, dan batu bara. Lalu yang sektor standar ini juga membantu menentukan isu keberlanjutan yang paling relevan di sektor tersebut. Lalu yang terakhir ada topik standar, di mana topik ini khususnya seperti energi, air, limbah, emisi, hak asasi manusia, atau kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, untuk topik ini juga dapat dipakai sesuai dengan isu yang penting yang sudah ditentukan oleh di GRI 3. Terdapat kelebihan GRI Standards 2021, yaitu pertama, transparansi dan akuntabel. Nah, di mana transparansi dan akuntabel ini membantu organisasi lebih terbuka mengenai soal dampak terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Lalu yang kedua itu dapat dipakai global, di mana GRI Standards ini sudah digunakan lebih dari 10.000 organisasi di dunia. Lalu yang kedua, terdapat fokus dampak nyatanya, itu menekan pada isu yang benar-benar berpengaruh pada orang, lingkungan, dan stakeholder. Lalu yang keempat ini mudah dibandingkan, sehingga hasil bisa dibandingkan antar perusahaan, sektor, dan negara. Lalu yang terakhir itu ada fleksibel, di mana ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan sektor dan topik tertentu.
Perkenalkan, nama saya Anggraini Ibu Sumawardani. Saya akan melanjutkan presentasi terkait ISSB atau International Sustainability Standard Board yang dibentuk oleh IFRS Foundation pada tahun 2021 sebagai respons atas meningkatnya kebutuhan standar pelaporan keberlanjutan yang konsisten di seluruh dunia. Sebelumnya, sustainability reporting memiliki banyak standar yang berbeda-beda, sehingga menyulitkan investor dan stakeholder dalam melakukan perbandingan antar perusahaan. Tujuan utama ISSB adalah menyediakan kerangka standar tunggal yang berfokus pada informasi keberlanjutan yang bermanfaat bagi user sustainability reporting dalam decision making secara global. Goals dari ISSB yaitu untuk memastikan bahwa sustainability reporting tidak hanya menjadi formalitas dalam pengungkapannya, namun benar-benar mampu menyediakan informasi terkait penilaian resiko dan peluang jangka panjang. Adanya ISSB ini diharapkan bahwa perusahaan di seluruh dunia dapat menyusun sustainability reporting yang lebih comparable, transparan, dan relevan, sehingga bermanfaat bagi user sustainability reporting dan juga dapat mendorong praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Selanjutnya terkait IFRS Sustainability Standard yang merupakan standar pelaporan keberlanjutan yang diterbitkan oleh ISSB. Yang diharapkan dengan adanya IFRS Sustainability Standard ini, perusahaan-perusahaan di seluruh dunia dapat mengungkapkan informasi mengenai risiko dan peluang terkait keberlanjutan, seperti lingkungan, sosial, dan tata kelola. Dikarenakan informasi ini yang mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek perusahaan di masa mendatang. Saat ini, ISSB telah mengeluarkan dua standar utama, yaitu IFRS S1 General Requirements for Disclosure of Sustainability Related Financial Information yang memberikan panduan umum tentang bagaimana perusahaan harus mengungkapkan informasi terkait keberlanjutan secara menyeluruh. Dan IFRS S2 Climate Related Disclosures yang memberikan informasi yang lebih spesifik dengan bahasan terkait risiko dan peluang tentang perubahan iklim, termasuk juga strategi mitigasi dan adaptasi perusahaan. Secara keseluruhan, IFRS Sustainability Standard berfokus pada materialitas keuangan yang dimana standar ini memiliki lebih menekankan isu keberlanjutan yang berdampak pada nilai dan kinerja perusahaan dari sudut pandang investor, dengan tujuannya untuk memberikan informasi yang relevan dalam penilaian risiko jangka panjang, sehingga decision making untuk investasi yang dilakukan oleh investor dapat lebih akurat. Selanjutnya, terdapat beberapa rangkuman terkait perbedaan utama GRI Standard dan IFRS Sustainability Standard. Jadi, GRI Standard dan IFRS Sustainability Standard sama-sama berfokus pada transparansi keberlanjutan, namun memiliki pendekatan yang berbeda. GRI Standard bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan bagi kepentingan seluruh stakeholder, mulai dari investor, pemerintah, masyarakat, dan karyawan. Sehingga GRI menggunakan pendekatan double materiality, yaitu pengungkapan tidak hanya terkait bagaimana isu keberlanjutan mempengaruhi perusahaan, namun juga bagaimana aktivitas perusahaan berdampak terhadap lingkungan dan masyarakat. GRI memiliki cakupan yang sangat luas seperti pada aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan tata kelola. Sementara IFRS Sustainability Standard berfokus pada penyediaan informasi untuk investor dan penyedia modal dengan menggunakan pendekatan financial materiality, yang berarti hanya mengungkapkan informasi keberlanjutan yang memiliki potensi dalam mempengaruhi kinerja keuangan atau nilai perusahaan di mata pasar modal. IFRS Sustainability Standard terdiri dari dua standar utama, yaitu IFRS S1 yang mengatur pengungkapan umum keberlanjutan dan IFRS S2 yang berfokus pada isu iklim. Baik, selanjutnya mengenai materi IFRS S1 yang akan disampaikan oleh saya.
Jadi IFRS S1 ini merupakan standar global untuk pengungkapan informasi keberlanjutan yang relevan dengan kinerja keuangan perusahaan. Tujuan utama dari IFRS S1 ini adalah memastikan bahwa perusahaan mengungkapkan informasi terkait risiko dan peluang keberlanjutan yang bisa berdampak pada prospek keuangan perusahaan. Informasi ini penting karena investor tidak hanya melihat kinerja keuangan saat ini, tetapi juga bagaimana perusahaan mengantisipasi tantangan keberlanjutan di masa depan. Dasar pengungkapan dari IFRS 1 ini menjelaskan bahwa standar ini menjadi kerangka utama bagi perusahaan untuk melaporkan informasi terkait risiko dan peluang keberlanjutan yang relevan dengan laporan keuangan. Selain itu, IFRS 1 juga menyediakan dasar pengungkapan yang terintegrasi dengan IFRS 2 yang berfokus khusus pada isu iklim untuk IFRS 2 sendiri. Dan standar ini juga menjadi fondasi bagi standar-standar keberlanjutan yang lain yang akan diterbitkan oleh ISSB atau International Sustainability Standard Board di masa depan. Dan untuk waktu penerapannya, IFRS 1 akan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2024 untuk periode pelaporan tahunan. Namun perusahaan juga bisa menerapkan lebih awal dengan syarat IFRS 1 dan IFRS 2 diterapkan secara bersamaan dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Baik, selanjutnya mengenai 4 pilar utama IFRS 1 yang menggunakan TCFD Framework. Jadi, IFRS 1 ini mengikuti kerangka TCFD atau Task Force on Climate Related Financial Disclosure yang terdiri dari 4 pilar utama. Yang pertama ada tata kelola yaitu governance, yaitu bagaimana perusahaan mengawasi dan mengendalikan risiko serta peluang terkait keberlanjutan. Yang kedua, ada strategi yang menjelaskan rencana perusahaan dalam menghadapi risiko dan peluang terkait keberlanjutan. Lalu yang ketiga, manajemen risiko yang berfokus pada proses identifikasi, penilaian, dan pemantauan risiko serta peluang. Dan terakhir ada metrik dan target yang memuat indikator kinerja serta target perusahaan untuk mengukur kemajuan terkait isu keberlanjutan. Dalam penerapan IFRS 1 ini terdapat beberapa tantangan utama yang sering dihadapi perusahaan. Pertama, yaitu perubahan format laporan keuangan, di mana perusahaan harus menyesuaikan urutan klasifikasi dan tampilan informasi sesuai dengan standar yang baru. Kedua, penilaian aset tetap seperti properti tanaman dan peralatan yang semakin kompleks karena memerlukan pengukuran nilai wajar dan alokasi biaya penyusutan yang tepat. Ketiga, pengungkapan kontrak sewa di mana perusahaan perlu menyajikan informasi detail tentang kewajiban dan aset sewa secara transparan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Adinda Dea Amelia dengan NPM 2201 3010 320 dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang IFRS S2 yaitu pengungkapan terkait iklim. Perkembangan standar pelaporan keberlanjutan menandai adanya pergeseran paradigma dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan. International Sustainability Standard Board atau ISSB telah menerbitkan 2 standar utama, yaitu yang pertama IFRS S1 yang membahas tentang persyaratan umum untuk pengungkapan informasi keuangan yang berkelanjutan. Untuk yang kedua yaitu IFRS S2 yang membahas tentang pengungkapan terkait iklim yang berlaku efektif mulai periode laporan tahunan 1 Januari 2024. Kedua standar ini dirancang untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam mengelola risiko serta peluang keberlanjutan, sekaligus menjawab kebutuhan informasi investor. IFRS S2 ini merupakan standar khusus yang berfokus pada pengungkapan risiko dan peluang terkait iklim. Standar ini harus dipakai bersamaan dengan IFRS S1 karena IFRS S1 menetapkan prinsip umum, sedangkan IFRS S2 menjabarkan aspek iklim secara detail. Untuk tujuan IFRS S2 ini adalah agar entitas mengungkapkan informasi terkait risiko iklim fisik, yang termasuk bencana, cuaca ekstrim, atau perubahan jangka panjang, serta risiko transisi yang mencakup kebijakan, hukum, teknologi, pasar, dan reputasi,
yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan. Selain itu, juga mencakup peluang iklim, misalnya inovasi produk rendah karbon atau efisiensi energi. Isi inti dari IFRS S2 ini terdapat 4 poin. Yang pertama, governance itu pengawasan dewan atau manajemen atas isu iklim, termasuk kompetensi, frekuensi pelaporan, integrasi dalam kebijakan, serta keterkaitan dengan remunerasi eksekutif. Untuk poin yang kedua yaitu strategi, adalah dampak risiko atau peluang iklim terhadap model bisnis, rantai nilai, strategi transisi, perencanaan keuangan, serta ketahanan strategi melalui skenario analisis. Untuk poin ketiga yaitu risk management, merupakan proses identifikasi, penilaian, prioritisasi, dan pemantauan risiko fisik ataupun transisi, serta integrasinya dengan manajemen risiko korporasi. Poin terakhir, poin 4, yaitu metric and target, atau pengungkapan kinerja melalui yang pertama, emisi GRK Scope 1, 2, 3 yang diukur dengan GHG protokol. Yang kedua, kerentanan aset terhadap risiko fisik dan transisi. Ketiga, peluang iklim. Keempat, penggunaan harga karbon internal. Kelima, kaitan isu iklim dengan kompensasi eksekutif dan target iklim, yang termasuk absolut atau net zero, intensitas, target jangka pendek, menengah hingga panjang, dan penggunaan kredit karbon. Selanjutnya, mengenai analisis skenario iklim. Perusahaan wajib menggunakan climate scenario analysis atau analisis skenario iklim karena untuk menilai ketahanan strategi dan model bisnis. Analisis ini harus sesuai dengan kapasitas perusahaan dan menggunakan semua informasi yang wajar dan dapat didukung. Selanjutnya, pengungkapan emisi GRK. GRK sendiri adalah singkatan dari gas rumah kaca yang merupakan gas yang ada di atmosfer yang mampu menyerap dan memerangkap panas radiasi inframerah dari permukaan bumi, sehingga menyebabkan efek rumah kaca dan berkontribusi pada pemanasan global serta perubahan iklim. Perusahaan wajib melaporkan emisi GRK dalam 3 kategori. Yang pertama, Scope 1, yaitu emisi langsung dari kegiatan perusahaan, misalnya pabrik, kendaraan. Dan untuk Scope 2, merupakan emisi tidak langsung dari energi yang dibeli, misalnya listrik. Dan untuk Scope 3, yaitu emisi tidak langsung lain dalam rantai nilai, misalnya pemasok, distribusi, dan penggunaan produk oleh konsumen. Selain itu, terdapat poin keempat mengenai finance emission. Hal ini khusus untuk sektor keuangan, misalnya bank, asuransi, maupun manajemen aset. IFRS S2 dilengkapi panduan berbasis industri yang berasal dari SASB agar pengungkapan lebih relevan. Namun saat ini masih bersifat pedoman, tetapi direncanakan menjadi wajib di masa depan. Hubungan GRI dan IFRS ISSB. Di sini dibagi menjadi tujuan dan fokus. Global Reporting Initiative itu fokusnya di impact materiality, dampak aktivitas organisasi terhadap ekonomi, lingkungan, dan masyarakat. Tujuannya yaitu memberikan transparansi kepada stakeholder luas seperti masyarakat, pemerintah, LSM, konsumen, pekerja, dan lain sebagainya. Lalu untuk sifatnya sendiri yaitu stakeholder oriented. Lalu yang kedua yaitu IFRS ISSB International Sustainability Standard Board, yang dimana di sini fokusnya itu di financial materiality, sehingga munculnya dampak isu keberlanjutan terhadap nilai perusahaan seperti cash flow, risiko, prospek jangka panjang. Lalu untuk tujuannya yaitu menyediakan informasi keberlanjutan yang relevan bagi investor dan penyedia modal. Lalu sifatnya di sini yaitu investor oriented.
hubungan dan keterkaitan antara GRI dan IFRS ISSB, yang dimana komplementer bukan bersaing. Di ISSB sendiri itu memberikan baseline global untuk investor, lalu di GRI itu melengkapi dengan informasi dampak yang dibutuhkan pemangku kepentingan yang lebih luas. Lalu untuk double materiality, Uni Eropa sendiri itu menggabungkan keduanya dari perspektif ISSB dan perspektif GRI, yang dimana di ISSB sendiri yaitu memberikan impact finansial, lalu di GRI yaitu impact outward. Lalu kerjasama resmi yang diadakan pada tahun 2022 yaitu GRI dan ISSB menandatangani MOU untuk menyelaraskan standar agar perusahaan bisa menggunakan keduanya tanpa duplikasi laporan. Lalu untuk ringkasannya sendiri yaitu GRI ini outward impact, jadi di masyarakat luas. Lalu di ISSB sendiri itu inward impact, jadi nilai perusahaan untuk investor. Keduanya saling melengkapi dan sedang diharmonisasi agar laporan keberlanjutan bersifat global, konsisten, dan bisa memenuhi kebutuhan multi stakeholder. Manfaat kombinasi antara GRI dan IFRS ISSB yaitu laporan lebih komprehensif untuk menjawab kebutuhan investor sekaligus stakeholder yang luas. Lalu yang kedua yaitu mengadopsi konsep double materiality, yang dimana dampaknya keluar, outward impact, dan dampak masuk financial impact sama-sama diungkapkan. Lalu yang ketiga yaitu mengurangi duplikasi laporan. MOU GRI dan ISSB itu membuat standar bisa dipakai bersamaan tanpa membebani perusahaan. Lalu yang keempat yaitu meningkatkan daya saing global, seperti perusahaan dianggap siap menghadapi tuntutan sustainability internasional. Dan yang kelima yaitu membangun keberlanjutan bisnis yang kokoh, seperti membantu perusahaan bertahan dalam jangka panjang dengan reputasi baik plus akses modal yang kuat.